Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Damai di hati, damai sejahtera bagimu dari Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tinggi memberkati Bapak Ibu sekalian terkasih. Hore, senang banget di hari yang baru ini, hari Minggu, hari berbakti kepada Tuhan. Pastor menyapa dan melayani Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita semua datang lewat live streaming untuk bersyukur, memuji Tuhan, dan juga ada banyak yang meminta untuk bantuan pelayanan doa. Ada kuasa Tuhan lewat doa. Kemarin saya berkesempatan untuk memenuhi undangan dari rekan-rekan hamba Tuhan Gembala Pendeta GPIB dalam kegiatan Germasa, ya. Dan ada 2 kegiatan kemarin, jalan pagi santai bersama, lalu tadi malam itu mereka mengadakan doa-doa serta ucapan syukur, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan baik luar biasa. Ada kesaksian di mana ketemu satu pasang suami istri di depan parkiran gereja GPIB Peniel, dan dalam kesempatan itu mereka datang meminta untuk kiranya bersedia menumpangkan tangan. Dan ketika menumpangkan tangan ternyata ada pergumulan dari ibu terkasih, saya sebut namanya Ibu Loreta, dan dia boleh mengalami kasih Tuhan. Ternyata ada miom dan ada kista di tubuhnya, dan dia mengalami manifestasi kuasa Tuhan, yaitu tumpah bercak darah berupa flek-flek, dan dia mengalami kesembuhan ilahi, mengalami urapan Tuhan, mengalami kelegaan. Tuhan Yesus sama, tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya. Saya menyapa yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp, dan yang bersama-sama ada sedang live streaming di room ini. Halo semuanya yang TikTok, Facebook, Instagram, dan di YouTube. Selamat hari Minggu. Ini hari ibadah. Bapak Ibu, ayo mau ibadah di mana? Di mana tempat Bapak Ibu berjemaah? Silahkan ditulis di kolom komentar biar bisa saling berkenalan. Mungkin ada orang yang belum ibadah,
tinggalnya satu kota dekat-dekat lagi, bisa datang ke tempat ibadah di mana Bapak Ibu berjemaah. Saya percaya semua gereja Tuhan dimanapun terberkati. Semua gereja Tuhan menjadi mempelai Kristus. Semua gereja Tuhan hari ini semarak penuh dengan jiwa-jiwa. Dan waktu yang singkat ini, izinkan Pastor Handi untuk boleh menyapa dan melayani serta mendoakan Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Percayalah, doa orang benar, yakinlah sehati dengan iman, besar kuasanya. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan yang layak untuk menerimanya. Kami mengucap syukur di hari yang baru ini, hari Minggu, hari berbakti. Kami datang memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Biar dari tengah-tengah pujian, firman yang hidup, life yang hidup, doa yang hidup berkuasa dari Tuhan Yesus yang hidup, boleh melawat, menjamah setiap kehidupan kami. In Jesus name, urapan yang baru mengalirlah saat kami datang kepada Tuhan. Ini pujian memberkati tentang ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Yesus. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, kami agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus kekal sampai kekal selama-lamanya. Berbahagialah kita yang ditebus menjadi miliknya. Hati kita girang gembira karena kita tahu penebus kita Yesus Kristus hidup sampai selama-lamanya. Sampai merinding saya. Hadirat Tuhan begitu tebal, begitu kuat. Demikian pun Anda mengalaminya. Amin. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Kami sembah sujud kepadamu, Yesus. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan
Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu ku tinggikan. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Janji Tuhan itu sudah dinyatakan dan janjinya itu selalu hidup seperti fajar di pagi hari. Demikianlah Tuhan tidak lupa untuk menggenapi janjinya. Apa yang sudah difirmankan, Tuhan berdaulat untuk melaksanakannya. Terberkati dengan puji-pujian ini. Silakan di-share, dibagikan, diposting ulang. Saya percaya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang lain. Amin. Janjinya yang begitu indah itu keselamatan kekal. Tuhan sudah tebus kita menjadi miliknya, anak-anak kerajaan sorga, ahli waris rumah di sorga kekal selama-lamanya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan kami begitu menikmati kasih-Mu yang sangat indah, begitu indah dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Rasanya pingin lebih lama lagi untuk bersama Bapak Ibu memuji Tuhan. Cuma karena ini juga hari Minggu, hari kebaktian, Bapak Ibu akan gereja di gereja masing-masing. Dan juga Pastor Andy melihat orang-orang mulai berdatangan yang akan kebaktian di Balikpapan, di Geraha YHS. Maka biar semuanya bisa berjalan dengan baik, sekarang saya waktunya men-sharingkan firman Tuhan. Saya tergerak untuk melanjutkan yang kemarin. Kalau kita kemarin masih membahas tentang minyak, ya. Kenapa saya mengulang, ya, bahkan sampai sebentar juga di kebaktian hal yang sama? Karena hari ini saya akan memberkati tamu-tamu yang datang di tempat kami melayani dengan minyak berkat. Perlu garis bawahi, ini gratis ya. Ya, kalau di dalam Bible pernah tercatat
murid-murid berkata, kenapa itu minyak gak dijual saja untuk orang miskin? Kadang-kadang ada orang berpikir bisnis, bahkan juga saya melihat ada di luar negeri minyak itu dijual gitu ya. Tapi ini pelayanan semuanya gratis. Dan saya mau nyapa juga nih, kemarin ketemu banyak sekali rekan hamba Tuhan, pendeta, gembala yang ternyata selama ini mereka ada ikut live juga. Halo ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kemarin ketemu, senang sekali gereja persekutuan dalam satu komunitas GPIB. Banyak juga ternyata pendeta-pendeta GPIB hamba Tuhan yang rutin, ada sampai 4 tahun katanya. Halo ibu, terkasih bapak, terima kasih. Dan kemarin meet up itu luar biasa. Dan ketika kami share, mereka bertanya, apa sih rahasianya? Kok bisa pelayanan Pastor Ade ini semuanya gratis? Ya, saya sharing aja apa adanya. Saya ini diberkati Tuhan. Dan saya kuatkan semua orang. Kemarin di acara penutupannya, acara GPIB itu Germasa ya, bahwa semua kita ini diberkati Tuhan, dalam arti kita menjadi ajudan wali kota saja kita tidak mungkin kekurangan, ya kan? Apalagi kita menjadi hamba Tuhan Yesus, Tuhan pencipta langit bumi ini. Tuhan pasti pelihara kita, asal hidup kita benar, tulus, jangan memanfaatkan. Ketulusan itu akan membuat hati Tuhan terus melekat kepada kita dan mempercayai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali saya akan share tentang minyak ya. Saya sudah menyiapkan berkat yang saya terima dari Tuhan ya, untuk membagikan minyak berkat kepada tamu-tamu yang datang. Catat ya hari ini ya, karena ini video akan ditonton tahun-tahun, mungkin tahun depan akan diulang ditonton. Jadi pastikan hari ini tanggal 24 Agustus 2025 ini adalah kali pertama Pastor melayani membagikan minyak berkat. Selama ini banyak minta, Pastor ada minyak kah? Nggak ada. Awas lo, hati-hati nih, ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan ngaku-ngaku tim jual minyak. Awas, Pastor Andy ini pertama kali dan tidak dijual alias gratis. Awas, jangan mudah terkecoh, jangan karena ada kebutuhan buru-buru oknum manfaatkan ngaku tim atau ngaku saya minta uang untuk kirim minyak. Hati-hati, itu semua penipuan ya, karena ini saya akan kasih berkat minyak ini kepada tamu-tamu yang hadir secara gratis. Tapi saya tidak tahu apakah nanti 2 session karena jumlahnya ini belum terlalu banyak, karena tamu-tamu yang datang itu kan banyak sekali. Nanti saya kondisikan bagaimana caranya, tapi yang pasti hari 24 Agustus saya akan membagikan minyak berkat dari Tuhan. Saya bagikan, kiranya jadi berkat bagi setiap yang menerimanya dan juga bagi saudara di live streaming, menjadi informasi. Mungkin ada keluarga muka, teman muka di Balikpapan mau menikmati minyak berkat cuma-cuma dari hamba Tuhan ini yang sudah didoakan, silahkan info kepada mereka. Kalau Bapak Ibu luar nanti kita setiap hari ada pelayanan doa, air minum dan minyak yang Anda punya kita berkati.
Sebetulnya saya katakan bukan minyak apa. Ada yang pakai minyak zaitun, ya puji Tuhan. Minyak rostu, ya puji syukur. Ada yang pakai minyak goreng, ya silahkan. Baby oil, minyak kayu putih, minyak gosok, minyak angin, ya silahkan. Itu semua hanya media, tapi itu diberkati dalam nama Yesus. Ya, sama dengan air baptisan. Mau saudara di Sungai Yordan kah, mau saudara di kamar mandi kah, mau saudara di kolam renang kah, mau saudara di kolam baptisan kah, atau saya dulu sering baptis di sungai yang tidak bersih. Bukan masalah tempatnya atau airnya bersih atau kurang bersih, tapi baptisan menjadi sakral dan kudus di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Demikian pun juga dengan sebuah pernikahan, bukan lalu karena cincinnya berlian baru sah, no. Bukan karena mewah baru diberkati, bukan. Itu semua hanyalah aksesorisnya. Mau saudara nikah sederhana, cincinnya mungkin dari seutas tali saja yang dibuat melingkar sebagai simbol saja kasih yang tidak ada akhirnya, ya, karena juga cincin permata berlian tidak juga jaminan kebahagiaan, karena jaminan kebahagiaan bukan harta tetapi kasih Tuhan. Maka sebuah pernikahan menjadi sakral dan kudus ketika diberkati dalam nama Yesus. Dua menjadi satu keluarga dan diberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang mendengar firman Tuhan. Lanjut saya akan sampai beberapa ayat ya, sebetulnya lebih banyak lagi, cuman saya akan coba ringkas. Semua kita bisa dapat berkat yang sama, pengertian yang sama, dan juga rema firman yang sama. Di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang saya akan maju. Saya bilang kemarin perjanjian lama, sekarang saya akan maju beberapa ayat saja. Perjanjian baru. Apa kata firman Tuhan tentang minyak? Ya. Yang pertama, silakan Bapak Ibu bantu ketik Matius pasal 6 ayat 17. Iya. Matius 6 ayat 17. Baik, kalau sudah Bapak Ibu bantu ketik di kolom komentar, tolong siarkan ayat-ayat suci firman Tuhan biar banyak orang bisa membacanya. Baik, saya membacakan bagi Anda sekalian, ada tertulis Matius 6 ayat 17. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ya, jadi ini pesan tentang hal berpuasa. Jadi ada sana kata minyak. Saya mendapat rema dari ayat ini lewat pengurapan minyak mampukan seseorang untuk berpuasa. Berpuasa sulit, ya. Sulit bagi daging tapi haus untuk roh. Dengan adanya pengurapan minyak di kepala, mampukan orang tersebut hidup dalam roh. Ya, karena setiap kehidupan kita ini pertandingan antara roh dan daging. Manusia mau hidup dipimpin daging. Tapi Tuhan berkata, hiduplah dipimpin oleh roh. Nah, dalam ayat ini menerima bahwa dengan kita meminyaki kepala kita,
kita dimampukan untuk berpuasa, dimampukan untuk hidup di dalam roh. Daging memang masih dalam kedagingan, tapi daging tidak memimpin kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh roh. Hal yang lain kita bisa melihat, bisa juga ini minyak rambut. Ya. Iya, karena Tuhan mau anaknya yang berpuasa tidak usahlah terlalu lebay. Tidak usahlah terlalu, aduh kenapa Ki? Kayak sakit, iya nah lagi puasa nah. Rambutnya dibiarin kering, ya acak-acakan kayak orang bangun tidur. Lah kenapa siang-siang kok kayak orang sakit? Padahal dia itu lagi puasa, tapi tidak meminyaki rambutnya. Rambutnya berdiri semuanya, aduh gimana ya? Tuhan tidak mau waktu kita berpuasa seperti orang sakit. Tuhan mau sekalipun engkau ambil bagian berpuasa dalam berbagai versi puasa, nanti itu di bagian lain saya sharing kapan-kapan ya. Tapi Tuhan mau waktu kita berpuasa, minyakilah kepalamu. Secara rohani, minyak itu mampukan kita untuk berpuasa, bisa menang dari kedagingan. Secara jasmani, minyak rambut, cuci mukamu supaya kau tidak kelihatan kayak orang sakit. Inilah cara berpuasa yang Tuhan mau kita. Berpuasalah tapi beraktivitaslah. Berpuasalah tetaplah melayani. Karena waktu engkau berpuasa, rohmu hidup dan urapan Tuhan itu luar biasa kita rasakan dan bisa jadi berkat bagi sesama. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita untuk melihat dari Matius 25 ayat yang ketiga. Silakan diketik Matius 25 ayat yang ketiga. Terima kasih. Kalau saudara mau share, saya bersyukur sekali ya. Ada tertulis dari Matius 25 ayat yang ketiga. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ini kisah secara keseluruhan tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Ternyata kita bisa melihat di sini Tuhan mengajar kita bahwa apa yang membuat perbedaan antara 5 gadis yang disebut bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 1. Minyak. Yang bodoh ternyata tidak membawa minyak. Yang bijaksana memiliki minyak. Ada pengurapan minyak dalam dirinya. Kalau saudara membaca lengkap kisah ini, satu perikop bagaimana akhirnya mempelainya datang mempelai laki-laki dan akhirnya dia tertinggal di luar karena tidak memiliki minyak. Secara rohani bisa juga bicara tentang minyak itu mampukan dia masuk dalam pesta. Kita udah baca kemarin bahwa minyak untuk pesta. Jadi pentingnya kita di dalam hidup ini sebagai anak Tuhan, orang percaya, memiliki minyak. Minyak itu juga bicara soal pengurapan. Minyak bicara soal sungai, air
yang hidup. Engkau kering, maka engkau melayani tanpa kuasa. Kalau engkau kering, engkau akan dibuat haus kepada dunia. Kalau engkau kering, engkau tidak punya sukacita surgawi. Maka pastikan dalam hidupmu ada minyak urapan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang disebut apa? Bodoh. Jadilah orang percaya yang bijaksana. Bijaksana itu berkhidmat. Tuhan memberikan kita hikmat bukan dari dunia, tapi hikmat dari sorga. Hikmat dunia itu keren, tapi hikmat Tuhan itu mulia dan luar biasa. Rasanya pingin lebih lama sharing tentang kebaikan Tuhan dalam pelayanan minyak ini, tapi waktu sudah 6.38 Wita. Saya maju saudara-saudara, ya. Berikutnya saya akan membaca dari Markus pasal 6 ayat yang ke-13. Di sini kita melihat manfaat minyak itu bisa untuk usir setan, bisa untuk menyembuhkan penyakit. Ya, minyak dalam perjanjian lama kita melihat itu dipakai tradisi untuk keagamaan orang-orang Yahudi. Dan minyak dalam perjanjian baru kita melihat, saya kasih hari ini referensi 2 saja ya, yaitu Markus pasal 6. Habis ini kita akan lihat ayat terakhir hari ini dari Yakobus pasal 5. Nah, Markus pasal 6 ayat 13. Silakan Bapak Ibu ketik lalu siarkan sebanyak-banyaknya, karena ini ayat tentang minyak yang menyembuhkan sakit penyakit. Dan kalau ada satu sakit yang dibuat oleh karena roh jahat, maka minyak yang kita akan pakai untuk urapi orang-orang dalam doa akan mengusir banyak setan. Ya, ada tertulis dari Markus pasal 6 ayat 13. Firman Tuhan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan apa? Minyak. Ya. Dan apa yang terjadi setelah dioleskan dengan minyak? Mereka disembuhkan. Jadi kita melihat di sini Markus 6:13, manfaat minyak yang dioleskan, maka setan banyak yang pergi. Hidup itu indah bersama Yesus, tapi setan itu pencuri, pembunuh dan pembinasa. Dia datang dengan berbagai menu pergumulan, masalah dan persoalan. Dengan kita mengoleskan minyak, orang yang menerima dengan iman, dia akan mendapat kelegaan. Dan kalau dia dirasuk oleh banyak setan akan keluar. Hidup menjadi berat ketika dihuni oleh roh-roh jahat. Tapi hidup akan berkemenangan ketika orang itu dipimpin oleh Roh Kudus menjadi pemimpin hidupnya. Puji Tuhan, kita dapat berkat. Siapa yang terberkati dengan ayat-ayat yang Pastor sudah bacakan, dan kiranya menjadi rema yang hidup bagi Bapak Ibu sekalian. Lewat oles minyak dalam nama Yesus, banyak setan keluar, setan diusir dalam nama Yesus lewat mengoles minyak. Ya, dan juga kalau ada orang sakit, manfaat minyak ini yaitu menyembuhkan sakit penyakit. Terima kasih semuanya. Bukan yang hanya kasih like, give,
stiker, komen, share, tapi yang juga memberkati pesta dengan berkat Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih orang-orang baik yang senantiasa hadir memberikan dukungan di dalam live streaming ini. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya akan bacakan 2 ayat lagi dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Ayat ini lebih populer dari ayat-ayat yang lain. Saya akan mengulang, dan saudara, kalau saudara udah pernah dengar, kiranya jadi rema yang baru buat Anda. Kalau belum pernah dengar, tolong dicatatlah ayat-ayat ini dan di-share-lah kepada keluargamu bahwa ada namanya minyak yang bisa menyembuhkan sakit penyakit, ya. Baik, saya bacakan setelah Anda ketik dan share. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Sudah? Terima kasih. Saya bacakan, ada tertulis firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, saya mau tanya dulu nih, apakah yang nonton live ini atau dengar voice note, adakah yang sakit? Kalau ada yang sakit, ini firman untuk menguatkan Anda. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saya sungguh senang sekali karena hari ini begitu banyak sekali orang-orang yang, ya seberapa yang saya punya, minyak sekarang stok ini belum sampai ribuan, baru ratusan. Saya syukur sekali, artinya ada ratusan orang-orang yang akan bersaksi menerima kesembuhan lewat pelayanan minyak yang diberkati. Seperti firman Tuhan berkata apa? Kalau ada di antara kamu yang sakit, kau bisa sembuh. Cobalah panggil penatua jemaat di gerejamu. Ya. Atau coba Bapak Ibu bisa datang ke hamba Tuhan. Kalau saudara-saudara semisal hari ini di Balikpapan mau coba-coba datang, nanti pastor setiap selesai kebaktian saya mendoakan secara onsite. Hanya hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu hanya lewat online saja, ya. Nah, firman Tuhan berkata di sini, ketika selesai dioleskan dengan minyak dalam nama Tuhan, ada kesembuhan. Ayat 15. Doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan kalau orang sakit terbaring, maka dia akan dibangunkan. Dan orang apabila sudah berbuat dosa, dosanya diampuni. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan memberikan kita firman, banyak jalan untuk kita boleh mengalami kasih-Nya. Baik penumpangan tangan, air berkat healing water, ataupun dengar firman, atau dalam pujian. Dan hari ini kita mendengar lewat minyak. Kalau kita perhatikan ini berarti Tuhan itu sedang konsen juga dengan orang-orang sakit dong. Iya, konsen dengan orang sakit. Kan Tuhan pernah berkata, aku datang ke dalam dunia bukan mencari orang sehat, tetapi orang sakit.
sakit jasmani, Tuhan bilang lagi, aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Berarti termasuk sakit rohani. Kira renungan ini bisa jadi berkat bagi Anda sekalian. Let's pray. Roboko rahayina kakarabashikadaba. Kami naikkan ucapan syukur ya Tuhan, luar biasa firman yang Engkau berikan dan kami selesai mendengar menjadi rema dan kekuatan, penyembuhan, kelepasan iman kami dari firman-Mu untuk mengenal Engkau dan percaya hidup kami lebih dan lebih lagi setiap hari kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, firman ini melepaskan mereka dari yang jahat, dari segala penyakit, bahkan kalau mereka berdosa, dosanya diampuni dalam nama Yesus. Ada kelegaan, ada sukacita, turun damai sejahtera dalam hati setiap kami. Ya Tuhan, kuasa kasih-Mu menyembuhkan orang-orang yang sedang luka hati, sakit hati, atau luka oleh karena ada bakteri, virus, jamur kuman di tubuhnya. Dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Anda sekalian. Jadilah sembuh, dikuduskan, disucikan, dan diberkati. Puji dan syukur kami naik kepada Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan yang menyembuhkan dari segala kelemahan tubuh. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, sekarang saya ajak kita angkatlah air dan minyak di tangan Anda. Hampir lupa, saya suruh angkat tangan langsung, ternyata belum doa air dan minyak ya. Baik, sekarang angkatlah air dan minyak di tangan Anda bagi yang mau saja. Ini saya sudah siapkan sebagian kecil dari yang akan saya berkati untuk nanti di dalam kebaktian pagi ini di Balikpapan. Sekarang saudara-saudara yang di luar kota live streaming, sama saja, angkat air dan minyakmu masing-masing. Ya, bukan minyak dari Andi Simon, bukan air dari tangan saya, bukan, tapi yang memberkati, menaruh urapan kesembuhan ilahi Tuhan Yesus. Maka angkatlah, pandanglah Tuhan Yesus kasih-Nya yang tidak berubah mengasihi kita semuanya. Oh, glory to God. Rekabahu rakakakenasi merakabah. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan Anda sekalian. Saat ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum dan minyak di tanganmu, di tangan kita, sudah diberkati. Jadi berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit. Airnya diminum, minyak dioleskan, dan alamilah kesembuhan ilahi. Tuhan memberkati, Tuhan dimuliakan, kuasa Tuhan disaksikan. Amin. Puji Tuhan, airnya dan minyak sudah diberkati. Saya mau minum, Bapak Ibu sekalian juga mau minum, silahkan. Jadi berkat ya, sehat selalu dan panjang umur dalam nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus, amin. Sueger Paul.
Saya undang Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tanganmu dan angkatlah wajahmu. Di akhir daripada live streaming hari Minggu ini, pergilah ke gereja masing-masing dan pujilah Tuhan Yesus. Rayakanlah kemenangan dan keselamatan pengampun Tuhan berikan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kebajikan, kemurahan, materai keselamatan, dan perlindungan Tuhan Yesus atas engkau. Saya berdoa bagi engkau disertai selalu sehat dan panjang umur, dilindungi, dan juga terus naik dalam imanmu dan tidak turun, terus menyala-nyala di dalam roh. Tinggalkan kekeringan, terus hidup bagi Tuhan, dan layanilah Tuhan dengan nyata, dan biarlah setiap jiwa-jiwa boleh mengalami Kristus lewat kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat pelayanan ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami meteraikan setiap pelayanan dan doa-doa yang ada bagi setiap jiwa-jiwa yang mengalami kebaikan Tuhan. Kami bersyukur dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hore. Jam 7 kurang sudah selesai semuanya. Wow. Dan saya infokan di seputar Geraha YHS, orang-orang sudah mulai berdatangan. Wih, saya dapat info sudah mulai penuh. Dan yes, habis live streaming, gas melayani onsite. Terima kasih, selamat ibadah gereja masing-masing, terus memberkati semuanya. Solapide, yeay. Hiduplah oleh iman ya, iman dihidupin. Makasih semuanya, saya sebut berapa ya. Ibu Estina, terima kasih. Ibu Oing Inget, terima kasih. Pak Wibowo, terima kasih. Ya, opung-opung sekalian, terima kasih semuanya. Dan saya mau lebih lama, cuman saya harus juga bertanggung jawab untuk plan onsite, mempersiapkan kabel-kabelnya, lampunya, pendinginnya, dan sebagainya. Terima kasih karena kami pelayanan ini belum memiliki tim yang banyak seperti gereja-gereja. Kami pelayanan ini hanya ladang bakti. Kira semuanya boleh terpuaskan dengan pelayanan sederhana ini. Makasih ya, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan janji itu serta sampai selama-lamanya. Makasih semuanya. Wonder Woman, Chelsea, dan semuanya ya. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Dan kiss bye. Dor. Makasih, selamat hari Minggu, happy Sunday, sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku,
pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntut aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidup